Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya, Iwan Auludin, akan menyampaikan materi pengantar literasi digital. Baik, kita mulai dengan definisi literasi digital. Jadi, kedua kata ini bukan merupakan bahasa asli Indonesia. Keduanya merupakan kata serapan dari bahasa asing ya. Kita mulai dari kata literasi ya. Jadi apa itu literasi? Literasi merupakan serapan dari bahasa Latin litera ya, yang artinya simbol atau huruf. Jadi awalnya literasi itu hanya berkaitan dengan kemampuan membaca atau menulis. Jadi kalau orang yang literate dulu berarti orang yang bisa baca atau tulis. Sedangkan orang yang illiterate ya tidak bisa baca dan tulis, atau kita sering juga sebut sebagai orang yang buta huruf. Simbol atau huruf yang kita baca atau tulis itu hanya salah satu bentuk media komunikasi ya. Jadi ada bentuk media komunikasi yang lain seperti misalnya memakai gambar atau suara ya. Tapi kadang-kadang kita itu terpaku pada kemampuan untuk membaca dan menulis saja. Tapi belum menjamin kemampuan tersebut terhadap kemampuan untuk memahami informasi yang dikandung dalam media komunikasi. Contoh paling sederhana mungkin ketika saya ya bisa membaca Al-Quran atau menulis huruf Arab, tetapi sering sekali saya tidak mengerti informasi yang dikandung di dalamnya. Jadi mungkin sekedar baca atau menulis saja, tapi informasinya tidak lengkap sampai kepada saya sebagai penerima informasi. Jadi kalau kita lihat ya, informasi itu sebenarnya dikirimkan oleh pengirim, lalu dikirimkannya dalam bentuk media informasinya, media komunikasinya melalui media penyalurannya ya. Ada yang bentuknya seperti udara ya, misalnya kalau suara kita menyampaikannya dalam bentuk udara, menggetarkan udara. Sedangkan kalau simbol, huruf atau gambar kita sampaikan dalam bentuk dalam bentuk ya sesuatu yang bisa dilihat ya. Jadi ada yang didengar dan dilihat. Intinya melalui panca indera kita. Nah itu inti paling utama adalah menyampaikan informasi ya, supaya bisa dimengerti oleh penerimanya. Informasi yang ada di pengirim bisa dimengerti oleh si penerima. Oke, jadi sebenarnya inti dari komunikasi adalah kita mencoba agar si penerima itu memahami informasi yang coba disampaikan oleh sumbernya. Apapun media yang digunakan ya. Cuma memang media seperti suara, tulisan itu kalau tidak disimpan secara elektrik atau secara digital, dia memang kurang baik secara jarak maupun waktunya ya. Misalnya kalau kita bicara atau berteriak, jarak orang yang bisa mendengar suara kita itu mungkin sampai puluhan atau ratusan meter saja. Lewat dari itu orang tidak bisa tidak bisa mendengar lagi. Dan juga waktu yang diperlukan untuk memahaminya ya pada saat kita bicara ya, tidak bisa misalnya diulang lagi. Begitu juga sama dengan tulisan ya. Banyak sekali rekaman tulisan yang dalam bentuk cetak atau bentuk dinding, tulisan di dinding, gambar di dinding, itu hilang ya ditelan zaman ya. Karena itu memang ya perlu teknologi seperti teknologi digital ya,
agar jangkauan dan juga waktu penyimpanannya jauh lebih lama. Kita masuk kepada kata kedua, yaitu digital. Apa itu digital? Secara sederhana, digital itu adalah menggunakan angka sebagai representasi informasi ya. Jadi kita ubah eh, informasi yang tadinya berupa tulisan, berupa gambar, berupa suara menjadi angka-angka yang disimpan dalam teknologi digital yang biasanya dalam angka biner ya. Jadi biner itu merupakan angka 1 dan 0. Bisa true and false atau high and low. Ini ya umum ya, karena kalau memakai teknologi komputer, mau nggak mau kita menggunakan uh, sistem angka atau sistem bilangan biner. Jadi biner ini ada di dalam sistem komputer, yaitu kita melalui teknologi yang mengubah sinyal dari analog ke digital, kemudian nanti sinyal analog digital itu kita ubah lagi ke dalam output yang analog lagi ya, bisa berupa angka, gambar, teks, suara ataupun video. Jadi kalau kita lihat memang literasi digital ya itu menjadi definisi baru literasi ya, karena sejak komputer is affordable untuk orang umum. Jadi dulunya sebelum tahun 1980 komputer itu ya hanya bisa dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar ya, karena harganya mahal, tidak terjangkau oleh kalangan umum. Tetapi sejak adanya komputer Apple dan juga IBM PC ya tahun 80-an, maka banyak orang yang sudah bisa membeli komputer, sehingga dirasakan perlu kemampuan untuk menggunakan komputer dan juga aplikasi-aplikasinya ya. Misalnya ya zaman dulu orang-orang yang sudah bisa menggunakan word processor seperti WordStar atau MS Word, dan juga spreadsheet seperti Lotus 123 dan juga Microsoft Excel itu sudah dianggap sebagai literate secara digital ya. Jadi bisa menggunakan teknologi digital. Lalu tahun 90-an internet mulai berkembang, di mana ditemukannya World Wide Web atau WWW ya. Jadi sejak saat itu juga literasi digital berubah lagi ya. Jadi bukan sekedar hanya menggunakan komputer, juga terampil menggunakan internet ya, baik untuk mencari, searching, menavigasi, menggunakan email ya. Itu sesuatu yang harusnya sudah bisa dikuasai ya. Tetapi di Indonesia sendiri mungkin tidak terlalu cepat ya. Karena saya sendiri dulu awal kuliah itu tahun 94, itu baru pertama kalinya saya pegang komputer dengan serius ya. Dan tahun itu juga kami mengenal internet ya di kampus. Tahun 94 dibawa oleh dosen-dosen yang baru pulang ya dari sekolah dari luar negeri, dan diterapkan di kampus, tapi belum melalui kampus, tapi melalui himpunan-himpunan jurusan ya. Jadi kenal internet itu bukan dari jurusan tapi dari himpunan ya. Selanjutnya tahun 2000-an itu mulai berkembang media sosial ya. Dulu awalnya ada Multiply, ada Friendster. Kemudian tahun 2009-an ya, dekat-dekat itu ya, mulai ada Facebook ya. Dan sekarang banyak alternatif lain ya, media sosial selain Facebook. Ada Instagram, ada TikTok dan lain-lain. Nah, menurut UNESCO, jadi ada definisi baru ya literasi digital, yaitu kemampuan menemukan,
mengevaluasi, membuat dan mengkomunikasikan informasi dalam lingkungan digital. Jadi bukan sekedar hanya menggunakan saja, tapi ada ini ya, yang krusial adalah mengevaluasi ya, dan juga ini ya, membuat sekarang mungkin ya banyak orang sudah bisa menjadi content creator ya secara digital. Lalu kenapa Polban sebagai institusi pendidikan mewajibkan semua mahasiswanya mengikuti mata kuliah literasi digital? Jadi ada banyak ya alasannya. Jadi setidaknya mungkin kita sebutkan di sini ada 5 lah ya. Yang pertama, menghadapi arus informasi yang melimpah, kemudian melindungi privasi dan keamanan diri, meningkatkan keterampilan berkomunikasi, menjadi pengguna teknologi yang aktif dan kreatif, dan juga mendukung pembelajaran dan karir ya. Lihat dari sisi menghadapi arus informasi yang melimpah ya. Jadi bisa dibilang sekarang hampir semuanya terkoneksi dengan internet ya. Atau ada juga yang bilang Internet of Things ya. Jadi semua informasi itu bisa ini ya, bisa bergerak dengan kecepatan yang tinggi, dengan variasi yang banyak. Jadi formatnya itu berbeda-beda. Misalnya dari ini ya, dari data manusia ya. Orang-orang yang memakai smartwatch bisa mengirimkan data-data detak jantungnya, pola tidurnya, posisinya. Kemudian juga orang-orang yang content creator itu mereka bisa bikin tulisan, bisa bikin video. Nah, itu kan format datanya berbeda-beda ya. Banyak dan juga kecepatan ini ya, pengumpulan informasinya sangat tinggi ya. Karena hampir ratusan sampai ribuan terabytes dalam sehari bisa terkumpul dari konten-konten yang dibuat oleh manusia maupun mesin ya. Dan mungkin kita seringnya mendengar dalam istilah ini ya, big data ya. Informasi ini ada yang memang secara sadar dikirim, ada juga yang tidak sadar ya. Jadi ya inilah yang mungkin harus jadi perhatian ya. Kita harus bisa memilah dan memilih bagaimana dari informasi kita yang ingin dikirimkan ke internet. Karena begitu terkirim ke internet, agak sulit ya mengambilnya kembali atau menghapusnya. Bahkan orang sering bilang itu adalah ini ya, adalah jejak digital yang sulit dihapus. Bahkan bisa dijadikan ini ya, kadang-kadang dijadikan bahan untuk menjatuhkan orang lain atau menjadi bahan bukti di ini ya, di kasus-kasus legal ya. Ya kadang-kadang misalnya iseng aja karena kita mau mencari likes ya, kita kirimkan berita yang ini ya, meme lucu, misalnya yang kemarin itu ya, yang kasus baru-baru ini yang ada bendera bajak laut ya, mungkin lucu-lucuan aja awalnya ya supaya mendapatkan likes gitu dari teman-temannya atau dari orang lain, tapi ternyata ada juga yang menganggapnya jadi serius ya. Jadi ya respon orang memang beda-beda dan kita tidak bisa mengendalikannya ya. Yang kedua mungkin ini ya, kita harus bisa melindungi privasi dan keamanan diri. Karena kadang-kadang tidak sadar, baik secara ini ya, memang disengaja orang supaya kita tidak sadar misalnya ya. Ada orang-orang yang sengaja membuat pengumuman penerimaan karyawan di BUMN gitu. Diharapkan mengirimkan KTP, ijazah, dan data-data pribadi lainnya ya. Ya kita mungkin kalau yang sedang mencari kerja tidak pikir panjang ya. Jadi diminta kirim aja. Padahal mungkin bisa jadi
si pengumpul datanya itu bukan resmi dari tempat yang merekrut karyawan ya. Jadi ada orang-orang yang seolah-olah sebagai ini ya, sebagai perekrut dari perusahaan tertentu, mereka memang niatnya mengumpulkan data ya, mengumpulkan data ya seperti NIK, ijazah dan lain-lain ya. Itu perlu kita waspada ya, agar data kita sebisa mungkin terjaga ya. Meskipun kadang-kadang bukan oleh kita ya tereksposnya. Kadang-kadang misalnya gara-gara kita terdaftar di e-commerce atau terdaftar di bank atau terdaftar di Disduk Capil, tiba-tiba ada data-data kita yang diretas ya, kemudian dijual di muka umum ya, di pasar gelap data. Oke, yang ketiga, Polban ingin Anda supaya meningkat ya keterampilan berkomunikasinya. Karena ya teknologi digital ini akan dipakai terus ya, baik nanti saat Anda kuliah maupun saat Anda kerja ya. Jadi sebisa mungkin kita itu harus bisa menggunakan ini ya, menggunakan teknologi digital secara ini ya, secara dewasa ya. Jadi harus efektif, sopan dan bertanggung jawab. Efektif itu ya artinya kita harus bisa belajar menulis pesan atau menelepon dengan efektif, tidak terlalu bertele-tele. Kemudian juga dengan bahasa yang sopan ya. Misalnya berhadapan dengan teman tentu berbeda dengan berhadapan dengan dosen atau bos ya, atau atasan gitu. Jadi kita harus belajar inilah ya, belajar sedikit diksi ya. Diksi itu ya pemilihan kata, kapan kata-kata tersebut bisa digunakan dan tidak bisa digunakan. Dan juga kita harus bertanggung jawab ya. Karena kalau kita ini ya sudah mengirimkan sesuatu ke internet, itu agak sulit ya untuk untuk menariknya kembali ya. Mungkin sekarang beberapa tools ya seperti email atau seperti WhatsApp ya, itu ada fasilitas untuk mendelete ya, kemudian juga mengedit. Tapi untuk kebanyakan yang lain itu tidak bisa ya, tidak bisa diedit atau di-delete, apalagi kalau sudah lewat dari sekian waktu ya. Dan ya itu ya harus berhati-hati ya. Tujuan keempat dari diwajibkannya mata kuliah literasi digital adalah agar kita semua bisa menjadi pengguna teknologi yang aktif dan kreatif. Artinya ya memang kita menggunakan teknologi ini untuk keperluan kita ya. Kita menciptakan konten-konten baik berupa tugas-tugas, nanti mungkin tugas akhir, kuis-kuis, dan juga mungkin konten seperti ini ya, seperti video-video, presentasi dan lain-lain ya secara aktif. Dan juga ya ini ya, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ada supaya kreativitas kita juga terasah. Jadi memang teknologi itu hanya tools saja ya. Tetap kita sebagai penggunanya harus aktif menggunakan supaya ya kita bisa bekerja secara efektif dan kreatif, karena memang sebenarnya keahlian itu membutuhkan jam terbang ya. Jadi tidak ada yang misalnya muncul teknologi AI untuk membuat video. Tidak mungkin Anda bisa membuat video yang bagus pertama kali Anda menggunakan tools itu, ya pasti biasa-biasa aja. Tapi dengan seiring dengan waktu ya, Anda mencoba lagi, ya semakin lama seharusnya Anda semakin
hebat ya, semakin bagus hasilnya. Yang kelima, teknologi digital itu harusnya dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran dan karir ya. Apalagi dengan adanya AI sekarang ya yang baru-baru, proses belajar itu tidak lagi jadi sulit ya. Jadi misalnya ya, kalau dulu saya sewaktu kuliah, kalau ingin membaca atau mempelajari suatu topik itu, saya harus pergi ke perpustakaan, terus mencari judul yang kira-kira sesuai, kemudian mencari bukunya, kalau ada ya, kalau tidak dipinjam ya. Jadi kalau ada, kita baca, belum tentu kita bisa dapatkan dari satu buku ya. Jadi mungkin untuk belajar satu topik saja ada 2 sampai 3 buku yang harus saya baca ya. Sementara sekarang ya dengan teknologi mesin pencari, teknologi GPT ya, kita tinggal ini saja, tinggal tanya ya, tinggal pakai prompting, tanya topik apa, nanti dia bisa keluar ya, keluar ininya ya, keluar jawabannya ya. Meskipun ya tidak selalu benar ya. Jadi harus hati-hati juga ya. Tidak selalu hasil yang dikeluarkan oleh AI atau teknologi digital itu benar. Makanya perlu ada evaluasi ya. Bisa dibilang ya ini kayak semacam inilah ya. Semacam personalisasi ya. Personalisasi sesuai dengan gaya belajar ya. Jadi ada yang gaya belajarnya misalnya ada auditorial ya. Nah, kita bisa belajar memakai misalnya pakai notebook LM ya. Nah, kemudian kita bisa minta dibuatkan ininya ya, audionya ya, dalam bentuk podcast. Nah, itu buat orang yang auditorial atau yang lebih mudah belajarnya dari mendengar, dia akan lebih mudah ini ya, memakai tadi ya teknologi AI yang mengeluarkan suara. Ada lagi yang memang ya dia bisa belajarnya visual ya, melalui instruksi, melalui buku ya. Ini ya bisa misalnya memakai video YouTube ya. Cuma mungkin kalau untuk yang di politeknik di mana keterampilan ini ya, keterampilan fisikal juga penting ya, memang ada beberapa yang tidak ini ya, tidak bisa digantikan ya. Misalnya dari teknik kimia tidak mungkin sesi lab digantikan dengan hanya menonton saja. Anda harus tetap masuk ke lab untuk percobaan ya, melakukan eksperimen. Atau misalnya di mesin atau di refrigerasi itu harus praktek pengelasan. Tidak mungkin jago pengelasan kalau cuma sekedar nonton videonya saja ya. Jadi harus tetap ini ya, harus tetap dilengkapi dengan yang fisikal ya. Tidak cuma sekedar mencari atau belajar dari dunia maya ya. Tapi memang ini benar ya, dengan teknologi yang ada sekarang bisa personalisasi ya. Yang dicari itu jadi lebih mudah daripada dulu saya harus cari buku ya. Sekarang cuma tinggal tanya ke ini ya, ke ChatGPT, ke Gemini atau yang lainnya ya, seperti DeepSeek. Ya tanya saja sebuah topik, nanti dia akan menjelaskan ya. Bahkan kita bisa minta ini ya, contoh-contoh soal, kemudian bisa minta diajari bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang dikasihkan oleh dosen-dosen ya kepada ini Gen AI, ChatGPT dan lain sebagainya. Nanti pun di karir ya mau nggak mau Anda harus terampil ya menggunakan teknologi digital ini ya, karena ya saingan Anda juga menggunakannya ya. Ya nggak mungkin misalnya Anda nggak belajar ChatGPT gara-gara wah tidak ini ya, tidak natural. Sementara saingan Anda bahkan yang dari ITB pun, dari perguruan tinggi yang terkenal di dunia pun,
itu juga sudah belajar ya. Misalnya saya pernah ke RMIT, di sana itu ChatGPT itu jadi tools yang seperti wajib ya. Jadi semuanya dari dosen sampai mahasiswa menggunakan ChatGPT. Jadi kalau kita tidak menggunakan, ya kita akan tertinggal ya. Apalagi kalau tiba-tiba orang lain sudah sudah lebih advance ya. Misalnya adik kelas Anda yang sekarang masih SMP, SMA, mereka sudah terampil menggunakan ChatGPT sejak SMP, SMA. Anda baru belajar sekarang. Ya mungkin kalau Anda terlambat, ya bisa jadi Anda akan terlibas oleh oleh saingan-saingan yang sudah belajar terlebih dahulu. Ya di karir juga seperti itu ya. Ya mungkin sekarang belum begitu banyak, tapi nanti pada saat Anda lulus sudah banyak ya yang bisa ya. Dan Anda tidak boleh kalah ya. Yang selanjutnya adalah berpartisipasi dalam masyarakat digital ya. Ini sering kita lihat contohnya ya. Misalnya kasus-kasus hukum ya, yang orang bilang, wah kalau belum viral, belum akan diproses itu ya. Jadi kadang-kadang orang sengaja cari viral ya, supaya diproses. Jadi kadang-kadang yang tidak ya ada juga ya yang misalnya sudah nyerah dengan penegak hukum, akhirnya minta bantuan netizen ya untuk memviralkannya supaya mendapatkan perhatian dari penegak hukum ya. Ya selain itu juga ya dalam hal penyebaran informasi ya kita itu harus berperan aktif menyebarkan informasi-informasi yang benar ya, yang bukan hoax ya. Jadi kalau ada hoax, kita harus bisa menjelaskan juga kepada penyebarnya bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar. Karena memang ya konsekuensinya kadang-kadang bisa bisa fatal ya. Kalau misalnya tersandung UU ITE ya, menyebarkan sesuatu yang salah itu berpotensi mendapatkan hukuman yang cukup berat ya. Ya sebaiknya ya semua orang belajar ya bagaimana bisa secara aktif dan bijak ya dalam diskusi itu, tidak emosi dalam mendapatkan informasi itu, tidak langsung terima begitu saja, misalnya hanya karena gara-gara sesuai dengan keinginan kita langsung kita kita sebar. Padahal kita harus ada proses evaluasi dulu ya, ada cek dan dicek sebelum kita mengambil keputusan dengan informasi yang kita dapat ya, entah mau disebar lagi atau mau dijadikan argumen dalam diskusi. Nah itu harus harus bijak ya. Bahkan termasuk yang tadi ya, untuk mencari viral supaya mendapatkan perhatian hukum, itu juga harus bijak ya. Karena kalau misalnya kalau misalnya tidak bijak, wah itu kadang-kadang hukuman dari netizen itu malah lebih parah lagi ya daripada hukuman yang sebenarnya ya. Jadi ada banyak nih yang akan kita pelajari dalam mata kuliah literasi digital ini, dari mulai hardware dan software yang akan dipakai dalam teknologi digital, kemudian juga internet dan teknologi komunikasi teknologi digital, karena ini yang nanti menjadi dasar berjalannya sistem teknologi digital ini, dan tentang produktivitas ya, bagaimana menggunakan tools-tools yang tersedia di di internet untuk mendukung produktivitas kita untuk bekerja sendiri maupun berkolaborasi dengan orang lain ya. Juga kita harus aware terhadap keamanan digital ya. Kira-kira apa saja yang bisa jadi peluang terjerembabnya kita
akibat entah nanti ada phishing, ada penipuan, atau ya yang berbahaya lainnya ya. Lalu juga yang di akhir-akhir mungkin nanti ada tren terkini seperti AI ya, Gen AI, seperti prompting, supaya nanti kita bisa menggunakannya secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab untuk belajar dan juga bekerja nanti. Oke, sebagai pelengkap dari ini ya, dari materi yang kita pelajari kali ini ada video yang mungkin nanti bisa Anda tonton secara mandiri ya, yang judulnya The Rise of the Machine, Why Automation is Different This Time. Ini sudah lama ya, sudah cukup lama, sudah 8 tahun, tapi sangat relevan dengan kondisi yang ada sekarang ya, bahwa di dunia kita itu terjadi perubahan-perubahan nih. Jadi yang konsisten itu adalah perubahan ya. Kita akan menghadapi banyak perubahan, yang tadinya ada jadi tiada, yang tadinya tiada jadi ada. Dan mungkin nanti akan akan relevan sekali ketika Anda lulus dari Polban ya, di mana Anda harus menghadapi dunia ya. Salah satunya misalnya mencari kerja ya. Bagaimana nanti kita akan berkompetisi bukan cuma dengan manusia ya, tapi dengan teknologi. Dan mungkin ini juga menjadi salah satu bagian dari ini ya, dari materi yang nanti akan diujikan, supaya Anda bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Jadi perubahan adalah sesuatu yang pasti, jadi kita harus bersiap ya, salah satunya dengan serius dalam literasi digital, supaya kita akan tetap terus bisa bersaing dan juga mandiri ya nanti pada saat kita bekerja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.